Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farhan Emir Syah Nasaruddin, mahasiswa program studi ilmu tasawuf semester 6, akan menjelaskan sedikit materi tentang larangan sifat hasad dan sombong dalam kajian kitab Hidayah As-Salikin karya Syekh Abdul Somad sebagai syarat ujian akhir semester pada mata kuliah kajian kitab tasawuf 2. Jadi mari kita bahas apa sajakah dampak yang timbul dari sifat hasad dan sombong, dan bagaimana penjelasan dalam kitab Hidayah As-Salikin ini sendiri. Kitab Hidayah As-Salikin dikarang oleh Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Palibani, yang mana beliau dilahirkan pada tahun 1116 Hijriah atau sekitar 1704 Masehi di Keraton Kuto Rancangan, dan wafat pada tahun 1203 Hijriah di Palembang, Sumatera Selatan. Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini dikenal sebagai tokoh utama dalam bidang tasawuf. Beliau telah menghasilkan banyak karya, yaitu termasuk Hidayatus Salikin, yang mana pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang tema hasad dan sombong yang ada dalam kitab Hidayatus Salikin ini sendiri. Jadi menurut KBBI, kata hasad berarti menaruh perasaan marah atau benci atau tidak suka karena hasad yang amat kepada keberuntungan orang lain. Jadi hasad ini merupakan perasaan negatif yang perlu kita hindari karena dapat merusak hubungan antar individu dan merugikan diri sendiri. Dalam mengajarkan umatnya, Islam menghindari perasaan hasad dan lebih fokus pada rasa syukur dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian saling dengki, janganlah saling menipu, jangan saling menjauhi, dan jangan sebagian kalian membeli di atas pembelian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, enggan membelanya, membohonginya, dan menghinanya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Untuk menghindari hasad, seseorang perlu berupaya untuk memperbaiki diri sendiri, mengembangkan sikap rendah hati, bersyukur atas apa yang dimilikinya, dan mendukung keberhasilan orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa hasad bukan hanya membahayakan hubungan antar individu, tetapi juga dapat merusak diri sendiri. Kemudian hasad itu menguras energi, memakan waktu, dan mengganggu kesejahteraan mental. Yang maka dari itu, dengan menjauhi hasad dan menggantinya dengan sikap positif adalah bagian penting dalam menjalani kehidupan yang indah. Nah, dalam kitab Hidayatus Salikin dijelaskan seperti berikut. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa dengki itu haram, sebab engkau suka atas hilangnya kenikmatan orang lain, atau engkau suka dia mendapat musibah, dan tidak haram munafisah, yakni engkau suka untuk mendapatkan nikmat sebagaimana milik orang lain, dan engkau juga tidak senang bila temanmu kehilangan nikmat itu. Kemudian untuk pembahasan yang tentang sombong, di dalam KBBI, sifat kibir adalah menganggap dirinya lebih kuat dan sebagainya, takabur, sombong, atau angkuh, yang mana menurut istilah dalam ajaran Islam, kibir adalah sikap angkuh, merasa dirinya lebih daripada orang lain, memandang remeh orang lain, serta tidak mau taat atau tunduk kepada Allah SWT. Sedangkan dalam Hidayah As-Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Palembani mengatakan bahwa kibir merupakan penyakit dan maksiat terbesar di dalam hati yang dicela oleh syar'i dalam kehidupan. Seringkali tanpa disadari,
munculnya sikap kibir pada seseorang, karena kondisi ini biasanya terjadi pada individu yang memiliki kelebihan seperti posisi jabatan yang tinggi, kekayaan yang berlimpah, penampilan menarik, dan sejenisnya. Jadi sikap kibir atau sombong ini dimulai dengan ketidakinginan seseorang untuk melakukan introspeksi diri, di mana mereka ini meyakini bahwa diri mereka selalu benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, secara perlahan, sikap angkuh mereka akan terlihat dalam interaksi sehari-hari. Kemudian bentuk kibir dalam Hidayah As-Shalikin adalah membanggakan diri sendiri dengan merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya, aku lebih baik dari si fulan, dan atau aku lebih mulia dari si fulan. Ia juga tidak mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Kemudian orang kibir ini juga tidak mau kedudukannya lebih rendah dari orang lain. Dia tidak mau kalah jika berbicara. Kemudian meskipun dia salah, dia tidak mau mengalah. Jadi Syekh Abdul Somad juga mengatakan bahwa jika orang yang merasa dirinya lebih mulia dari sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk atas hewan sekalipun, maka ia termasuk orang yang sombong. Kesimpulan, sifat dengki dan sombong seringkali menjadi masalah dalam masyarakat kita. Dengki adalah perasaan iri hati terhadap kesuksesan orang lain, sedangkan sombong adalah sikap merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Sifat-sifat negatif ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik antar individu serta mengganggu hubungan sosial yang baik. Sifat dengki dan sombong memiliki dampak negatif yang serius dalam kehidupan sosial. Yang pertama, sikap ini dapat merusak hubungan antar individu dan kelompok, kemudian menghambat kerjasama dan mengganggu iklim sosial yang positif. Kemudian yang kedua, individu yang memiliki sifat ini seringkali tidak merasa bahagia karena selalu iri terhadap keberhasilan orang lain dan sulit untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, diperlukan upaya dari semua pihak. Yang pertama, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya sifat dengki dan sombong serta dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, perlu pembinaan nilai dan etika yang menghargai prestasi orang lain, menghindari perasaan dengki, dan menghormati kerendahan hati serta kerja keras. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi yang baik perlu ditekankan untuk mengurangi persaingan yang merugikan dan mencegah konflik. Kemudian yang terakhir, adanya tokoh masyarakat yang menjadi contoh teladan dalam kesederhanaan dan saling menghargai juga dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.